Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan materi yaitu teknologi organisasi. Yang beranggotakan kelompok saya sendiri Indah Fadila, NIM 2004-2218, Ade Perdana 2004-2069, Alia Amanda 2004-2076, Bulan Syakira Effendi 2004-2088, dan yang terakhir yaitu Nabila Azahra Putri 2004-2243. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Teknologi adalah sekelompok proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Teknologi yang dimaksud para ahli organisasi tidak sama dengan pengertian umum teknologi yang kita ketahui. Teknologi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3 unsur: benda-benda atau objek, aktivitas atau proses yang digunakan, dan pengetahuan yang dibutuhkan. Secara umum, teknologi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3 unsur, menurut Head 1997. Yang pertama yaitu benda-benda atau objek-objek fisik yang meliputi bahan-bahan, peralatan, dan sarana-sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Yang kedua yaitu aktivitas atau proses yang digunakan sebagai metode produksi. Yang ketiga, pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan peralatan sarana produksi atau metode khusus yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Teknologi organisasi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, yang menyangkut pertama, alat-alat yang meliputi mesin-mesin dan sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Yang kedua yaitu metode, yaitu cara dan prosedur kerja yang digunakan dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan dan cara melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Jenis-jenis teknologi organisasi. A. Teknologi manufaktur. Dikutip dari Corporate Finance Institute, manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Perusahaan manufaktur dibedakan menjadi: pertama, produksi unit atau tunggal. Pembuatan produk secara tunggal atau dalam jumlah kecil sesuai pesanan konsumen. Teknologi produksi masih sederhana dan bergantung pada kemampuan operator. Kepastian terhadap jumlah dan keseragaman produk yang dihasilkan sangat rendah karena dikerjakan menurut keterampilan pekerja. 2. Produksi massal. Pembuatan produk secara massal dan hasilnya disimpan di gudang dan setiap saat dapat dikirimkan pada pesanan, menggunakan peralatan atau mesin yang mekanis atau otomatis. Kepastian tinggi terhadap jumlah maupun karakteristik produk yang baku atau standar. Yang ketiga, produksi proses. Pada jenis ini, produk dihasilkan oleh proses yang berjalan secara otomatis tanpa campur tangan pekerja. Teknologi produksi paling kompleks menggunakan mesin-mesin dengan tingkat otomatisasi yang sangat tinggi dan sangat terkontrol. Mempunyai tingkat kepastian yang tinggi, baik terhadap jumlah maupun terhadap karakteristik produknya. B. Teknologi jasa. Teknologi jasa juga berkembang dengan cepat dan teknologi ini juga bergerak ke arah sistem dan prosedur yang semakin otomatis. Misalnya, dalam industri perbankan yang mempermudah pemindahan dana antar rekening atau antar bank yang berbeda dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipologi teknologi organisasi. Tipologi teknologi organisasi terbagi 3, yaitu yang pertama, tipologi Woodward. Woodward adalah ahli organisasi pertama yang melihat pengaruh teknologi terhadap organisasi. Woodward mengelompokkan sampel organisasinya 3 tipe setelah gagal pada penelitian yang dilakukannya di salah satu perusahaan manufaktur di Inggris. Ketiga tipe yang dikelompokkan oleh Woodward yaitu unit, massa, dan proses. Dari pengelompokan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas ditentukan bukan hanya oleh struktur melainkan oleh kesesuaian struktur dan teknologi. Yang kedua yaitu tipologi Perrow.
Perrow lebih memperhatikan teknologi pengetahuan. Perrow mendefinisikan teknologi sebagai tindakan yang dilakukan seorang individu terhadap sebuah objek, dengan atau tanpa bantuan alat atau perlengkapan mekanis, untuk membuat perubahan tertentu pada objek tersebut. Dan yang ketiga, yaitu tipologi Thomson. Kedua ahli terdahulu menekankan pengaruh teknologi terhadap struktur, bahwa teknologi menentukan struktur tertentu dalam organisasi, atau disebut juga pemikiran imperatif teknologi. Thomson tidak mengikuti alur pemikiran semacam ini. Ia lebih menekankan pada tingkat ketidakpastian yang disebabkan oleh teknologi. Tingkat ketidakpastian ini mengharuskan pengambilan keputusan memiliki strategi tertentu dan pengaturan struktural tertentu pula untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Kemudian, teknologi dan struktur organisasi. Pola hubungannya yang pertama-tama jenis industri mempengaruhi teknologi. Di sini, kita bisa membedakan antara industri manufaktur dan jasa, walaupun perincian yang lebih detail pada masing-masing kelompok. Penggunaan teknologi biasanya membutuhkan ukuran organisasi yang lebih besar agar ekonomis. Dari hubungan timbal balik organisasi inilah diperoleh suatu keterkaitan dengan struktur organisasi. Hubungan teknologi dan struktur organisasi dapat ditinjau dari 3 dimensi struktur, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi, meskipun semua klasifikasi telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, teknologi dan kompleksitas. Meskipun barang bukti kurang meyakinkan menunjukkan bahwa teknologi rutin positif berhubungan dengan kompleksitas yang rendah, maka makin besar rutinitas, maka makin sedikit jumlah kelompok pemegang jabatan atau pekerjaan, dan makin sedikit pelatihan yang didapat para profesional atau makin sedikit dibutuhkan keahlian profesional di dalamnya. Hubungan ini akan lebih mungkin berlaku bagi aktivitas struktural di dalam seperti proporsi pegawai bagian pemeliharaan dan rentang kendali para supervisor tingkat pertama. Selanjutnya, teknologi dan formalisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi rutin berkorelasi positif dengan formalisasi. Namun, bila dikontrol dengan ukuran organisasi, maka korelasi tersebut biasanya hilang. Teknologi rutin berkaitan erat dengan adanya manual peraturan, job description, dan derajat spesifikasi dari job description tersebut. Sebaliknya, pada teknologi non-rutin lebih dibutuhkan ruang dan fleksibilitas sehingga tingkat formalisasinya biasanya rendah. Selanjutnya, teknologi dan sentralisasi. Hubungan teknologi sentralisasi membuahkan hasil yang tidak konsisten. Argumentasinya yaitu bahwa teknologi rutin akan dihubungkan dengan struktur yang didesentralisasi, sedangkan teknologi non-rutin membutuhkan lebih banyak pengetahuan spesialis sehingga keputusan-keputusan perlu lebih banyak didesentralisasikan atau didelegasikan. Posisi tersebut cukup mendapat dukungan. Thomson membedakan teknologi organisasi menjadi 3 jenis, yang masing-masing menggambarkan jenis hubungan yang terjadi dengan konsumen atau klien maupun jenis kegiatan internal dalam organisasi, yaitu 1. Teknologi rangkaian panjang atau long linked teknologi. 2. Teknologi perantara atau mediating teknologi. 3. Teknologi intensif teknologi. Teknologi rangkaian panjang atau long linked teknologi. Pada jenis teknologi ini, kegiatan organisasi terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan. Hasil dari suatu kegiatan menjadi masukan atau input bagi kegiatan selanjutnya, sampai akhirnya produk siap untuk digunakan oleh konsumen. Misalnya perizinan restoran, hotel. Teknologi perantara atau mediating teknologi. Teknologi perantara digunakan untuk menghubungkan beberapa klien yang satu sama yang lain, tidak dapat berhubungan secara langsung. Hubungan langsung dapat saja terjadi, tetapi butuh biaya dan terlalu sulit dilaksanakan. Misalnya bursa saham, bank, toko, pengecer, kantor tenaga kerja, PTK. Teknologi intensif atau intensif teknologi. Teknologi intensif merupakan kumpulan dari beberapa jenis pelayanan khusus
yang keseluruhannya digabungkan untuk melayani klien. Misalnya pelayanan pasien di rumah sakit, di mana beberapa jenis pelayanan khusus seperti unit anestesi, kamar bedah, laboratorium digunakan bersama-sama melayani seorang pasien. Baiklah, hanya sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.